Shalom ibu-ibu, perkenalkan nama saya Justina Kotoki dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Prodi Gizi Klinik. Di sini saya akan menjelaskan gizi pada ibu hamil sebagai persiapan untuk menyusui. Nah, langsung saja, gizi ibu hamil merupakan hal yang penting dan yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Risiko kesehatan janin yang sedang dikandung dan yang mengandung akan berkurang jika ibu hamil mendapatkan gizi yang seimbang. Oleh karena itu, keluarga dan ibu hamil haruslah memperhatikan gizi ibu hamil dan pengaturan gizi mengenai pola makan yang sehat. Nah, apa sih tujuan dari gizi ibu hamil ini sebagai persiapan untuk menyusui? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan selama proses pertumbuhan janin di dalam kandungan. Yang berikut, menunjang proses pertumbuhan berbagai organ ibu hamil ya. Dan ketiga, untuk menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil tetap optimal. Dan berikutnya adalah persiapan laktasi untuk meningkatkan produksi ASI. Dan kelima, menghindari cacat bawahan, BBLR, dan juga prematur. Di sini apa saja sih zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Yang pertama adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Kita akan bahas satu persatu. Kalori. Tambahan kalori atau energi yang dibutuhkan selama hamil untuk perubahan metabolisme yang terjadi. Nah, ini sebagai cadangan lemak, jaringan payudara, plasenta, serta pertumbuhan dan perkembangan janin, persiapan untuk menyusui. Nah, yang kedua adalah pada trimester kedua dan juga ketiga, kebutuhan kalori tambahan mencapai 3.000 kalori per hari dibandingkan saat belum hamil. Kemudian pada akhir kehamilan diperkirakan ibu hamil membutuhkan 80.000 kalori lebih banyak ketimbang sebelum hamil. Pada trimester yang ketiga, dari sejak minggu ke-8 hingga menjalani persalinan, sel-sel tubuh janin mengalami perbanyakan atau pembesaran. Yang berikut adalah protein. Protein pada ibu hamil membutuhkan sekitar 60 gram. Ini berarti 10 atau 15 gram ya, sekitar lebih tinggi dibandingkan kebutuhan sebelum ibu hamil. Manfaat protein diantaranya untuk membentuk jaringan baru, plasenta, mendukung pertumbuhan, serta diferensi sel. Protein ini bisa didapatkan dari kacang-kacangan, tempe, putih telur, daging, dan juga tahu. Zat gizi yang berikutnya adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber kalori dan juga dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, lemak menjadi sumber tenaga yang penting bagi pertumbuhan jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak pada aliran darah akan meningkat pada akhir trimester yang ketiga. Tubuh ibu hamil menyimpan lemak untuk mendukung persiapan menyusui setelah melahirkan. Jadi untuk lemak ini bisa didapatkan dari ikan. Nah, yang berikutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat menjadi sumber utama tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Karbohidrat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan janin. Untuk ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat yang kompleks seperti nasi, roti, serealia, dan juga pasta. Karbohidrat kompleks mengandung vitamin, mineral, juga meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah terjadinya konstipasi, sulit buang air besar, dan juga wasir. Yang terakhir adalah
vitamin dan juga mineral. Nah, ibu hamil juga membutuhkan banyak vitamin dan juga mineral dibandingkan sebelum hamil. Zat vitamin dan juga mineral ini dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta proses diferensiasi sel. Sementara vitamin B1, B2, niacin, dan asam pantotenat dibutuhkan untuk membantu DNA dan sel-sel darah merah. Dibutuhkan vitamin B6 dan juga vitamin B12. Vitamin B6 juga berperan penting dalam metabolisme asam amino. Kemudian dibutuhkan vitamin A dan vitamin C untuk meningkat sepanjang kehamilan. Begitu pula kebutuhan mineral, terutama magnesium dan juga zat besi. Di sini kita akan bahas satu persatu. Ada zat sen. Nah, ibu hamil memiliki kadar zat sen yang rendah dalam makan, maka dia beresiko melahirkan anak yang prematur. Nah, zat sen didapatkan dari kacang-kacangan dan juga gandum yang utuh. Sedangkan ada zat besi. Zat besi ini dibutuhkan untuk memproduksi kadar hemoglobin selama kehamilan. Volume darah bertambah untuk menampung perubahan pada tubuh ibu hamil dan pasokan darah bayi. Zat besi dapat diperoleh dari beberapa makanan seperti daging, sayuran hijau, buah, dan juga serealia. Yang berikutnya adalah asam folat. Nah, asam folat merupakan vitamin B yang memegang peranan penting dalam perkembangan janin. Asam folat sangat dibutuhkan terutama sebelum kehamilan daripada awal kehamilan. Asam folat dapat diperoleh dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, wortel, jus apel, jus jeruk, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah zat gizi kalsium. Nah, ibu hamil dan juga bayi membutuhkan kalsium untuk menguatkan gigi dan juga tulang. Kalsium ini bisa didapatkan atau bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan, kecap, daging, unggas, dan lain-lain. Kebutuhan kalsium untuk ibu hamil sekitar 1000 mg per harinya. Kalsium bisa diperoleh dari roti dan juga susu. Yang berikutnya adalah ada vitamin D. Nah, vitamin D ini dapat menyerap kalsium sehingga sangat bermanfaat dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang bayi. Vitamin D ini didapat dari sumber makanan susu, kuning telur, dan juga hati ikan. Sedangkan berikutnya adalah zat gizi vitamin C. Kebutuhan rata-rata vitamin C bagi wanita hamil dan juga menyusui sekitar 50 mg vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen interseluler. Kolagen merupakan senyawa protein yang banyak terdapat dalam tulang rawan dan kulit bagian dalam tulang. Ini sebagai ibu hamil sebagai persiapan untuk menyusui, sangat penting sekali kandungan gizi atau zat-zat gizi ini harus dipenuhi. Nah, berikutnya adalah dampak ketika kekurangan zat gizi pada ibu hamil. Ada 3, yaitu pertama terhadap ibunya sendiri, terhadap janin, dan juga terhadap persalinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dampak terhadap ibu sendiri. Jika gizi kurang pada ibu hamil dapat mengakibatkan risiko dan juga komplikasi antara lain. Yang pertama, kekurangan protein dan juga energi yang biasa disebut dengan KEP. Yang kedua adalah mengakibatkan anemia. Yang ketiga adalah pendarahan yang hebat.
Dan yang berikutnya adalah berat badan ibu tidak bertambah secara normal. Kenapa? Karena ibu ini tidak memiliki gizi yang maksimal sehingga berat badan ibu tidak naik seperti ibu hamil yang lainnya, ibu hamil normal biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah terkena penyakit infeksi. Ibu hamil bisa mudah sekali terkena penyakit infeksi ketika gizi ini kurang. Nah, yang berikutnya adalah dampak terhadap janin. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran. Ada juga abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawahan, anemia pada bayi, dan juga asfiksia. Nah, intraparvum atau mati dalam kandungan lahir dengan berat badan yang rendah atau biasa disebut dengan BBLR. Nah, yang terakhir adalah terhadap persalinan ibu hamil. Nah, pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan yang sulit dan juga lama. Nah, ini persalinan sebelum waktunya atau prematur yang kita biasa kenal dengan prematur ya. Nah, pendarahan setelah persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pada ibu hamil? Bisa juga karena usia, bisa juga karena kesehatannya, bisa juga karena pendidikan dan pengetahuan yang kurang, terus berat badan yang sebelumnya kita sudah bahas, dan yang berikut adalah ekonomi dalam rumah tangga. Jika ekonominya kurang, maka bisa terjadi dampak-dampak yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang berlebihan. Nah, dengan aktivitas yang berlebihan ini bisa menyebabkan anak bayi ini bisa keguguran karena kecapean. Melakukan aktivitas jangan dipaksa, istirahat dulu, kan besok bisa dikerjakan. Nanti saya akan tampilkan menu sehari, contoh menu sehari dari pagi, siang, sore, dan juga malam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya melalui WA Group dan juga melalui WA personal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.